Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-sawma ala ibadihil mu'minin tahdziban wa tazkiyatan lin-nufus wa tathiran lil qulub wa sihhatan lil abdan. Wa huwa alladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala shaumahu wiqayatan minan nari wa junnah. Ashhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarikalah jammala naharahu bi fadilatis siyam wa zayyana laylahu bi sunnatil qiyam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashirun nadhir was-sirajul munir. Thumma salatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat, saudara-saudariku sekalian yang berbahagia, memasuki Ramadan hari ke-6 dan atau hari ke-7. Alhamdulillah, betul-betul patut kita bersyukur kepada Allah Zat yang memiliki seluruh kekuasaan, kebesaran dan keagungan, yang telah menyampaikan usia kita pada Ramadan tahun ini. Ini merupakan bentuk pengabulan atas doa-doa kita yang dipanjatkan jauh-jauh hari sebelum kedatangannya. Ini sekali lagi anugerah yang patut kita sebut, kita ingat dan kita syukuri. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian pagi hari ini kita berkumpul di tempat terbaik, yaitu masjid. Karena tempat terburuknya adalah pasar. Kita berkumpul juga di antara waktu terbaik, yaitu waktu subuh. Dan kita sedang berada pada musim bulan terbaik, musim rahmat, momen berkah, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kumpulnya kita pada momen subuh berkah ini tentu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang faraid, yang fardu ba'dal fard, yang wajib setelah yang wajib. Bukan tanpa alasan, tapi betul-betul ingin beribadah melalui bingkai thalabul ilmi. Hamba-hamba Allah, dalam sebuah riwayat, yaitu riwayatnya Imam Ibnu Asakir daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda,
Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan motivasi dalam belajar di sisa umur yang ada. Kata beliau, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Ada manusia yang pada hari kiamat itu akan mendapatkan kerugian yang amat sangat rugi. Asyaddun nasi hasratan. Jadi kerugiannya itu luar biasa. Barangkali hampir mendekati bangkrut. Ya. Siapa ini orang? Rajulun amkanahu talabal ilm fid dunya falam yatlubuhu. Seseorang yang di dunia ini punya kesempatan, ada peluang untuk tolabul ilmi, namun sayang disayang, ia tidak mengambil peluang dan atau kesempatan itu. Padahal tidak ada yang menghalangi, tidak ada udzur syar'i. Betul-betul lapang dari sisi waktu, sehat secara jasmani, fisiknya kuat, namun entah mengapa begitu berat hati dan kaki untuk dilangkahkan. Maka manusia yang macam inilah di hari kiamat akan merasakan atau mendapatkan kerugian yang teramat sangat. Dan alhamdulillah kita semua betul-betul diringankan kaki ini melangkah. Karena sebetulnya ngaji itu bukan pakai kaki sebetulnya, tapi pakai apa? Hati. Kalau masih berat mungkin masih pakai kaki. Karena kalau sudah ringan itu memakai hati. Ini adalah taufik, ini inayah dari Allah, maka syukuri. Dan setelah itu mintalah kepadanya untuk diistiqomahkan. Untuk diistiqomahkan. Dan ini sangat penting terlebih di bulan musim rahmat ini. Dan nampak-nampaknya hadirin, yang namanya keistiqomahan dari amal ibadah seseorang sepertinya tidak harus nunggu bulan Syawal tiba deh untuk melihat keistiqomahan seseorang gitu. Bulan Ramadan itu sendiri menjadi waktu yang akan menguji keistiqomahan. Sebagai contoh, mudah-mudahan uswatun hasanah dan jamaahnya itu pengecualian. Ramadan malam pertama hadirin, waktu itu saya berangkat ke masjid dengan anak itu pas qomat, karena ada yang harus dikerjakan dulu di rumah. Saya tidak biasa langsung makan karena terlalu engap. Qomat itu kita tidak prepare bawa sejadah karena sangkaan kita akan bisa dapat di dalam masjid. Namun qadarullah, kaum muslimin muslimat berjubel, begitu semangat, euforianya luar biasa di hari pertama itu. Akhirnya saya dapat tempat untuk sholat itu betul-betul di pinggir masjid dekat lubang pintu keluar, di emperannya, terasnya. Jaba abu iaan wa karpetan gering tiis. Ya. Namun apa yang terjadi di hari ketiga, hari kedua masih mirip-mirip suasananya. Namun hari ketiga kita udah prepare bawa sejadah. Ya, hari ketiga ini hadirin, saya nggak sebut masjidnya kan ya. Dan saya nggak singgung masjid manapun nih. Jadi jangan tersinggung. Nah, angka singgung. Hari ketiga apa yang terjadi? Saya bawa sejadah, anak pun saya bekali sejadah. Hari wang nate di teras deui. Padahal saya berangkat ya beberapa saat sebelum qomat dengan harapan tadi bisa ke dalam. Ternyata ekspektasinya jauh. Saya alhamdulillah bisa sholat dengan anak tuh di sop kedua. Alhamdulillah, masjidnya lebih besar dari ini kayaknya. Alhamdulillah. Jadi rupa-rupanya Ramadan juga menjadi momen untuk menguji keistiqomahan. Jangan ditanya hari kelima ya. Hari ke-6. Nanti ada lagi pas takbiran. Momen seperti ini masih sifat tradisi. Dan inilah yang harus kita koreksi. Mudah-mudahan melalui forum ini bisa kita benahi mentalitas, keilmuan, pemahaman. Setelah itu terbenahi,
akan mudah-mudahan nih akan berimbas pada baiknya pengamalan. Uswatun hasanah dan jamannya pengecualian kan ya? Iya kan ya? Iya, makanya alhamdulillah para Syekh. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Hadirin shaimin dan shaimat, azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang Ramadan, sebagaimana telah kita pahami, ketahui bersama bahwa dalam seharian, sehari semalam, hitungan 24 jam, ada jam-jam yang disebut istimewa. Kira-kira seperti apa ya? Dalam sehari semalam 24 jam, ada jam-jam istimewa. Kira-kira mana saja tuh? Sepertiga malam, sahih. Terus? Ini. Subuh, jangan dilewat, hadirin penting nih. Subuh. Lalu? Ba'da asar. Lalu? Sampai me asar. Sampai me lohor. Duha. Quran bicara banyak tentang duha. Ada pertarungan Nabi Musa dengan Fir'aun, itu para penyihir Fir'aun juga di waktu duha. Beberapa umat terdahulu juga dibinasakan Allah karena kedurhakaannya, banyak juga di waktu duha. Kemudian dalam hitungan 1 pekan, garis miring 7 dinten, ada hari istimewa yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, yaitu Jumat. Tah etama seluruh waktunya itu tanpa kecuali, mau siangnya mau malamnya, seluruh waktunya istimewa di hari Jumat itu. Kemudian kita beranjak pada hitungan tahun, 12 bulan. Ada 1 bulan yang istimewa, hanya satu-satunya, yaitu Ramadan. Jangan ragu, Ramadan. Kita tidak sebut Muharram, kita tidak sebut Rajab, kita tidak sebut Dzulhijjah. Ramadan istimewa. Keistimewaan Ramadan ini sudah dituliskan dan ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Begitu jelas, tanpa ada perdebatan khilafiyah di dalamnya. Meskipun tidak dinafikan bulan-bulan yang lain juga memiliki keutamaan. Namun kalau dikatakan yang paling utama dan istimewa, ya bulan inilah. Untuk merangkum semua dalil yang ada, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala alaih membantu kita memahami keistimewaan Ramadan itu. Dalam sebuah kesempatan beliau berkalam, dan kalamnya ada dalam kitab beliau, mengumpamakan atau menganalogikan bulan Ramadan ini dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau berkata, Asyuhur al-ithna asyara kama aulad Ya'qub alaihi salam. Bulan-bulan itu yang jumlahnya 12, laksana 12 anak Nabi Ya'qub alaihi salam. Fakama anna wa syahru Ramadan baina syuhuri ka Yusuf baina ikhwatih. Posisi bulan Ramadan terhadap 11 bulan lainnya itu laksana Yusuf terhadap 11 saudaranya. Siapa 11 saudara Yusuf? Kan 11 bulan yang lain mah kita tahu ya. Selain Ramadan. Apal kan ya? Nggak perlu dites kan? Dari mulai Muharram ujungnya di Dzulhijjah. Nah, 11 saudara Yusuf siapa saja? Ada si bungsu Benyamin, ada Yehuda, ada Lewi, ada apa dengan cinta? Ya itulah 11 sim kuringnya teh apal hese ngapalkeun teh nami-namina teh cik atunya cik urang mah Ujang, Asep, cik urang mah gitu. Merah da bari ngapalkeun teh. Ya Udin, Omod gitu. Ieu mah lalieur ngaranna teh. Hamba-hamba Allah. Fakama
La haula wala quwwata. Jadi mana kalimat Imam Ibnu Jauzi teh? Lanjutna deui. Fakama anna Yusuf ahabbul auladi Yaqub ilaih, kadzalika Ramadan ahabbu syuhuri ila alamil ghuyub. Sebagaimana Nabi Yusuf itu menjadi anak yang paling dicinta oleh ayahnya, siapa? Yaqub. Kadzalika Ramadan. Begitupun bulan Ramadan ahabbu syuhur ila alamil ghuyub. Menjadi bulan yang paling dicinta oleh Allah, zat yang maha mengetahui ilmu-ilmu gaib. Jadi ini clear. Imam Ibnu Jauzi memudahkan kita memahami keistimewaan Ramadan. Merangkum seluruh nas yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jika itu belum cukup memahamkan kita tentang istimewanya bulan Ramadan ini, Imam Ibnu Jauzi melanjutkan perkataannya. Tallahi lau qila li ahlil kubur tamannau latamannau yauman min Ramadan. Demi Allah, kata beliau, sampai bersumpah nih. Berarti bukan perkara kecil kalau sudah ada sumpah. Sekiranya penduduk kubur ditanya, kamu mau apa? Punya keinginan apa? Angan-angan apa? Latamannau yauman min Ramadan. Para penghuni kubur itu menginginkan bisa hidup kembali ke dunia dan menjumpai Ramadan meskipun hanya yauman, satu hari. Kira-kira saja dilogikakan ini. Kalau penghuni kubur, anggaplah yang di penghuni kubur ini di barzah sudah mendapatkan nikmat kubur. Udah enak tuh di gerbang akhirat. Tapi kok dia tiba-tiba ingin ke dunia lagi ya? Berarti Ramadan ini kira-kira seperti apa dahsyatnya? Kan begitu kira-kira. Nah, hadirin sekalian, itu tadi pengandaian dari yang disampaikan oleh seorang ahli ilmu, ulama besar pada masanya. Kita saat ini bukan di alam kubur, tapi sedang di atasnya, masih hidup. Allah sampaikan pada Ramadan tahun ini. Maka setelah kami ceritakan semua keistimewaan tadi, sudah sepatutnya kita memosisikan Ramadan ini tidak sama dengan bulan-bulan lain. Tong disaruakeun hapunten hadirin. Tong disamikeun ieu Ramadan jeung 11 bulan nu sanesna. Wayahna. Waktu-waktu dari detik ke detiknya teh beda. Bukan lagi dihitung 10 sampai dilipatkan jadi 700. Ramadan dan puasanya itu tiada terhingga pahalanya dan hanya Allah sendiri yang tahu kadarnya. Jadi jangan disamakan dengan waktu-waktu lain. Pantas sekali ya, Imam Ibnu Rajab di kitab Lataiful Ma'arif yang terkenal itu sampai bertanya, nguji itu, min aina yushbihu hadza zaman-zaman? Ada enggak waktu-waktu lain yang sama kayak Ramadan? Ada enggak? Memangnya kunaon kita Ramadan? Ya istimewa tadi. Naon istimewana? Banyak. Kata Nabi, syahrun mubarak, bulan berkah. 2, faradallahu alaikum siyama, perintah puasa sebulan penuh, itu keistimewaan hadirin. 3, dibuka pintu surga seluruhnya. 4, ditutup pintu neraka seluruhnya. Wasul silati syayatin, yang kelima, dibagudred, dibelenggu saha? Syaitan. Nuka genep terakhir, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan itu ada satu peting yang lebih baik daripada malam-malam lainnya, daripada 1000 bulan bahkan, yaitu itulah keutamaannya yang kita patut bahagia, gembira dengan kedatangannya. Itu hadirin. Maka kita patut berbangga. Maka tadi min aina yushbihu hadza zaman-zaman? Ada enggak waktu yang lain yang sama kayak Ramadan? Di bulan apa Lailatul Qadar ada lagi? Gak ada. Di bulan apa syaitan dibelenggu selain Ramadan? Gak ada. Di bulan 11 itu pintu surga tutup, pintu neraka mungkin kebuka, kan gitu. Hanya bulan ini yang istimewa. Maka jangan pernah samakan. Maka pernah suatu waktu Rasulullah
saking istimewanya Ramadan ini mengatakan pada para sahabatnya, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Sampai segitunya Nabi mengatakan, wahai para pemburu kebaikan, ya Ramadan datang ya, bulan istimewa, tong disabawakeun jeung bulan lain, aqbil sambut. Eusi waktu-waktuna sing baraleg cek bahasa kita malah. Sing balener ya, tong disia-siakeun, jangan ditelantarkan, apalagi diisi dengan maksiat. Bahkan sampai-sampai waya bagia syarri aqsir. Wahai para pelaku keburukan, wahai para pendosa, cik atulah kalau bahasa kita tuh. Cik atulah eureun heula Ramadan mah euy gitu. Eureun heula, ieu bulan istimewa. Para pelaku kebaikan, gagancangan, boro. Ayo diburu ini keistimewaan Ramadan. Raih sekemampuan kalian bisa meraihnya. Ye para pelaku pendosa, keburukan, maksiat, eureun heula atuh anjeun teh. Eureun heula anan sing era saeutik mah. Gitu hadirin, sampai segitunya Nabi mengingatkan. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Saya lagi kita berada di dalamnya sekarang. Maka azamkan, tekadkan dengan kuat untuk tidak menyia-nyiakan momen musim berkah Ramadan tahun ini. Boleh jadi tahun depan kita sudah tidak menjumpainya karena kewafatan. Bahkan masih sangat boleh jadi nih. Kita tidak bisa menuntaskan Ramadan tahun ini karena kewafatan. Maka mentali Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir. Supaya penuh kehati-hatian, kewaspadaan dan kesungguhan. Cobi we titenan bahasa Indonesia sok hilap di simuring. Coba saja apa titenan? Teliti, telaah. Orang yang akan dihukum mati. Hukuman mati itu sudah terjadi sepanjang zaman. Kalau yang akan dihukum mati adalah muslimin karena tertangkap oleh pasukan musuh, biasanya musuh suka ngasih permintaan terakhir. Hayang naon cenah ya? Muslimin mintanya cuma satu. Saya ingin toharoh dan saya ingin sholat 2 rakaat. Maka sholat yang terakhirnya itu teh sok kumaha teh biasana? Di husyu kan gitu. Karena sholat terakhir, geus sholat bakal dipenggal. Begitupun eksekusi hukuman mati pada umumnya. Dan di YouTube ge aya hadirin. Tapi sanes di Indonesia, di luar negeri ya. Waktu hukuman mati nanti sudah datang, sudah tiba. Ditanya apa permintaan terakhir Anda? Walarana teh hayang nasi kebuli. Ya, cek urang mah hayang bebas gitu ya. Imah hayang nasi kebuli. Di pasihan sanampan. Punten subuh-subuh di bibita ya. Iker nyaritakeun rek di hukuman mati ya mah. Sanes tuangeun. Itu dia makan hadirin dengan tangan yang bergemetar kayak gini sampai nasinya berjatuhan. Kira-kira mirasa moal eta tuangna. Oh, kunaon? Da emutanana tos kana maut. Jadi tetapi dia setidaknya punya keinginan sesuatu. Nah, ini harus kita mentali itu. Setiap kali akan sholat, kata Nabi, usahakan fasolli, sholatlah kalian ka'annakal muwati, seperti sholat perpisahan. Jadi ngarak sholat teh tong pede, Allahu Akbar, aduh geus adan ieu. Kedi ada lohor cerita teh. Lah ka masjid mah pas asar we. Kawas nu dijamin we eta rek hirup keneh asar. Aya ku percaya diri kira. Pekna teh kelah ka masjid mah asar. Bahkan setiap sholatnya harus kita sikapi sebagai sholat terakhir. Supaya naon? Nah supaya benar. Toharohna pasti rapi. Sholatna pasti apik. Itu hadirin. Begitupun Ramadan tahun ini. Wayahna tekadkeun, azamkeun, kula warga di briefing. Omat, ujang, kasep, gelis, termasuk kapun bojo. Hayu ya. Peuting gugahkeun, siang elingkeun. Tong disia-siakeun. Komo naudzubillah min dalik, masih sempat keneh maksiat di bulan musim rahmat ieu. Naudzubillah summa naudzubillah. Hamba-hamba Allah rahimani Allahu wa iyyakum. Jalaran eta mari sikapi Ramadan yang Allah anugerahkan tahun ini betul-betul dengan keimanan.
meh hampang, meh sungguh-sungguh. Karena dalilnya gitu jelas, man soma Ramadana imanan, man qoma Ramadana imanan, man qoma Lailatul Qadri imanan kene. Jadi iman. Bahkan lebih sorih, lebih jelas di Al-Baqarah hiji 83 tos papada apal sadayana. Saha yang disuruh Allah untuk mengerjakan saum Ramadan itu siapa? Orang beriman. Kumaha cenah bunyi ayatna? Bener sarapal tinggal. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi wungkul nu iman nu digero. Sanes selainna hanya orang beriman. Sugan bunyi ayat teh ya ayyuhalladzina aslamu ente tapi amanu. Kusim kuring ini diajak analogi ya, dianalogikin. Diumpamakin. Dipayuneun bumi Bapak Ibu sadaya ngaliwat tukang dagang langkung ti saurang. Boh duaan, boh tiluan dan seterusnya. Nu hiji tukang gas, kadua tukang cai, katiluna tukang sayur, kaopatna tukang buah, kalimana tukang baju lebaran. Disebutnya seketiknya lebaran ya. Pas hari itu keluarga kita sedang berhajat pada umpamanya karena gas seep, nah manggil tukang gas. Mang tukang gas kayak gitu deh. Kan seruan itu teh. Kira-kira dari sekian pedagang tadi yang berbeda-beda, siapa yang akan nengok dan siapa yang akan datang? Tukang gas. Kan gitu. Beureun nengok katanya, "Mohon Bu, Pak," gitu. Bari jeung datang. Dia akan mendatangi yang menyeru, yang memanggil. Sekarang bayangkan, kalau yang dipanggil tidak nengok, apalagi datang. Kira-kira eta si manggas kunaon? Hiji bisa jadi torek, bin bolot, bin budeg, gemul ceuli cenah ceuk urang wetan mah. Atau yang kedua, teu rumaos tukang gas. Ternyata hanya formalitas. Atau boleh jadi yang ketiga, dia tidak ingin ada transaksi jual beli dengan yang menyeru. Dasa ukur gagayaan dagang teh duit geus loba di imah ieu mah pamer mungkul pamer boga gas gitu. Bayangkan kalau kondisinya orang beriman diseru oleh Allah kemudian tidak melaksanakan apa yang Allah seru. Isi seruannya. Berarti tadi dia tidak merasa beriman. Bawa-bawa torek tapi nu torek sanes pangdanguna. Tapi hatena anu tos disumbat. Naudzubillahi min dzalik. Muslimin seueur sakedik di dunia ya. Seueur. Anu teu saum seueur sakedik. Seueur. Bisa jadi karena ada udzur syar'i, sakit teh, safar teh, ibu hamil menyusui teh dan lain-lain. Tapi banyak juga di antara mereka tidak dalam kondisi demikian atau pekerja berat. Tidak demikian namun mereka tidak puasa. Itu artinya boleh jadi dia tidak merasa sebagai orang beriman, betul-betul tuli secara hati. Hamba-hamba Allah. Maka ini sekali lagi harus dikawal dengan keimanan. Mehampang. Kita iman bahwa perintah saum ini dari Allah, bukan rekayasa Muhammad SAW. Kita beriman bahwa kalau Allah memerintahkan sesuatu pada hambanya, pasti perintah itu bisa dikerjakan. 3, kita mengimani bahwa setiap perintah Allah itu pasti memiliki nilai hikmah dan manfaat untuk hambanya. 4, kita beriman, meyakini bahwa setiap perintah Allah yang diberikan pada hambanya itu diberikan fasilitas untuk mengerjakannya. Puasa, kudu sahur, kudu buka, pasti ku Allah difasilitasi tah aya keur sahur, aya keur buka. Cek Allah khudu zinatakum inda kulli masjidin, pakai pakaian terbaik lamun rek asup ka masjid, rek salat. Pasti ku Allah bakal difasilitasi baju terbaiknya. Sanes baju termahal, sanes baju terbaik. Jadi semua perintah Allah pasti ada fasilitas. Haji, aya fasilitasna? Aya, kapungkur kendaraan darat berupa binatang, kemudian berkembang jadi kapal air.
Terus berkembang deui nepi ka ayeuna pesawat terbang. Mungkin kayak kahareup pakai pintu Doraemon jiga nanti. Karena Allah pasti ngasih fasilitas. Jadi tong hariwang, tong salempang. Gitu. Jadi kalau ada seruan dari Allah, tinggal sami'na wa ata'na. Kartos dugi ka dieu. Bagja teh ieu pendak jeung Ramadan. Bunga teh ieu. Senang, gembira, bahagia. Aslina kunaon Bu meuni gumira datang Ramadan pada rek pangmelikeun baju ku caroge? Pada rek menang arisan ditungtung Ramadan. Sanes. Ai bapak-bapak nah meuni gumira kieu aya Ramadan. Ek menang THR. Alah bener jujur euy. Aduh kacida ieu urang dieu. Nya da sim kuring ge seneng bagja menang THR teh. Tapi yang membuat kita lebih bahagia bukan perkara-perkara tradisi tadi ya, tapi perkara syar'i. Poma tong aya ye urang jamaah uswatun hasanah anu ditungtung Ramadan nyaur kieu. Ramadan tahun ieu mah asa kurang istimewa cenah ye. Asa kurang berkesan, asa hampa ye cenah. Kunaon aja meuni kitu nyaur teh nya sana duda kumaha teu berkesan atuh. Sinarieun sana tahun ieu mah meuni teu meunang salamar-lamar acan gitu. Aduh naon salamar teh deui. Cek urang mah atuh sakoper salamar ieu. Jadi dinisbatkan pada hal-hal yang sifatnya tradisi. Kunaon mang ce teu bisa ngupat. Kunaon wa teu bisa mudik. Kunaon neng teu bisa nyieun opor, teu meunang THR, angpau dan sebagainya, baju anyar, teu bisa ngeusian kaleng pangguan. Aduh. Ya itu yang membuat suasana Ramadan jadi kurang istimewa, asaku kacida. Tuluy di mana posisi Lailatul Qadar atuh? Di mana posisi syaiton dibelenggu atuh? Hal-hal nu receh remeh tadi dikenal teh ku para sahabat jeung Rasulullah. Rasul mah teu apaleun bubuk raginang hadirin. Mereka bahagia-bahagia saja Ramadannya. Ya, memang aya dina salah sawios kitab sirah aya riwayat anu menceritakan baju anyar aya. Engke kusim kuring didongengkeun hiji mangsalah. Di Sawal we meureun nya. Tapi kan bukan sesuatu yang mengakibatkan Ramadan itu menjadi istimewa atau tidak. Jadi wayahna. Yang membuat Ramadan ini terasa istimewa atau tidaknya, hampa atau tidaknya, berkesan atau tidaknya, evaluasi. Iya tilawah Quran, mulai dari yang wajib dulu deh. Iya sholat 5 waktu berjamaah ke masjid kumaha, kajaga tuh, istiqomah tuh. Lalu tilawah Quran. Lalu qiyamnya nih qiyam Ramadan. Tong disebut tarawih teu pantes. Qiyam we me aman. Nah cenah ieu mah ya. Ai tarawih teh saakar kata jeung kata ar-rohah. Ya. Tarwih. Ai artina teh istirahat. Kunaon disebut istirahat? Karena memang salatna lami panjang. Maka disebut daya istirahat. Istirahat udah. Da atuh sarokaat teh 3 juz. Ari urang palak binas kulhu wal asri hayang disebut naon? Tarawih. Ti salam ka salam nepi ka ngadeg deui sabaraha lila istirahatna. Jadi qiyam we meh aman cek sim kuring mah. Cek sim kuring ieu mah. Nya mangga ketang lah urang direk make tarawih oge da geus umum. Ngan ieu mah lamun rek disebutkeun hakikatna tarawih lain kitu carana. Da. Lamun rek disebut tarawih tadi, hoyong disebut tarawih kedah panjang, kapayun urang latihan. Cik nu gaduh hafalan sajuz. Sajuz we heulaanan, teuing juz nu mana nama. Latihan sakali-kali sarokaat make sajuz. Tapi alon-alon heula setengah juz heula, saparapat juz heula, engke nepi ka ningkat ka sajuz. Nepikeun kudu bisa
salat sarokaat apake we witir tah, pake we witir. 5 juz sekali ngadeg. Sebab Nabi kantos mengerjakannya. Tah urang acakan. Nabi nu tos dijamin masuk surga, nu dimaksum. Tapi ninggal sampeana bareuh keneh. Kunaon bareuhna? Lain ti tajung. Bareuhna teh karena salat. Nepikeun ka Ibunda Aisyah nyaur, ya Rasulullah, kunaon anjeun teh meuni kieu-kieu teuing ibadah teh? Meuni luar biasa gitu maksudna teh. Padahal Allah geus ngahampura anjeun, geus ngajamin surgakeun anjeun. Kunaon atuh? Padahal mah cek urang tinggal nyantai kan gitu. Ya umumna jalmi lamun tos gaduh sesuatu kan nyantai. Kumaha walaran Nabi? Walaran beliau, afalan akuna abdang syakuro. Nah teu meunang Aisyah simkuring jadi hamba nu bersyukur gitu. Allahu akbar. Memang moal kahonta derajat para nabi teh urang-urang mah. Tapi sahanteuna urang deketan, pangkas jarakna tong jauh teuing. Siap ke salat setengah juz. Sim kuring teh sok rada gegebegan lamun dak imaman teh euy. Kamu pas Ramadan kieu tarawih tah. Aslina stres. Nah, atuh dah kudu neangan ayat nu pararono. Sementawi sim kuring teh ingin mengenalkan ayat Quran tuh bukan hanya ti atakatur nepi ka Anas. Da ayat ti alif lam mim kan gitu. Sementawis nu namina surah-surah mufassalat itu tidak bisa dibagi dua. Contoh, tak bisa idza ja dibagi 2 rakaat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Allahu akbar. Kau mau membaca Al-Maun, fawailul lil musallin. Allahu akbar geus salah tata. Salahna ge 2, hiji motong ayat didinya, kadua langsung motong surat. Cilaka keur nu sarolat, Allah Maha Besar. Geus. Ripuh kadituna teh ya. Jadi surat-surat pendek itu tidak boleh dipenggal 2, tamatkeun. Dan seutama-utamanya salat memang membaca surat selain Fatihah itu yang utuh. Kalau suratnya mufas salat. Ai mufas salatnya ti mana ka mana? Ti surah Qaf nepikeun ka An-Nas. Surah Qaf teh aya di juz 2 genep. Surat juz panungtungan di juz 2 genep. Mimitina Al-Ahqaf. Saeutik jaringan 4 juz langkung sakedik. Teh eta mufassal, tong dipotong. Kalebet di lebetna teh aya surah Al-Muluk. Mun tias mah tong dipotong. Tapi zaman kiwari, ya Allah. Macalam yakuni we. Lam yakunil ladzina kafaru geus ngagerem makmum teh. Kudu dipotong jadi 2 tasik. Ya Al-Bayyinah teh pada Al-Bayyinah lebet surah mufassalat. Nah nu aman nu mana? Nu surah-surah tawil nu panjang. Ti Al-Baqarah dugi ka Al-A'raf. Da sing sok milihan eta. Karena bisa motong ayat tapi tidak merubah makna. Gitu. Ngan ripuhna teh aya-ayat nu memang sambunganna panjang gitu. Kantos sim kuring diprotes ku jamaah. Punten cenah Pak Ustaz. Memang urang teh kedah salat tarawih teh nah da sunah nanging cenah nanging. Oh mohon Pak paham. Akhirna teh sim kuring pamit, aduh kumaha teh motong ayat pamit di tempat yang tidak pas itu bisa salah makna. Akhirna mulai ti samet dinya sim kuring teh berazam. Lamun kitu mah teu kudu pul sabulan tarling teh. Dibates weh aya tu sabaraha taun kapengger tah. Ngan 15 sim kuring nguliling nyumponan pamunut jamaah muslimin. Sisana naon sim kuring sisana mah hayang jadi makmum. Hoyong jadi mustami santos diraos-raos teh geuning aduh raos pisan jadi mustami sareng makmum teh. Tah kapayun nak ditambahan. Jadi Ramadan teh ngan 1/3 kanggo nyumponan pamunut. Ditolakan we punten teh abdi mung 15. Tos pinuh sadayana. Jadi hoyong janten jamaah, hoyong janten mustami. Calik ngadangukeun leuwih jongjon. Tadi henteu stres. Itu hadirin. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Salajengna terakhir terus masuk ya waktu suruk ya. Alhamdulillah. Para hamba Allah aya 2 poin sisa urang peringkas dan anggo sabuk pengaman sareng helmna
Jadi sanes mukul taraweh nya nganggo helm teh, ieu kajian ge aya ye. Dina salah sawios riwayat. Dalam salah satu riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada tentu sahabat juga sampai ya, dan ini langsung ke Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Jadi yang namanya makhluk Allah seluruhnya tanpa kecuali manusia, binatang, tumbuhan, surga, neraka, langit, bumi itu bisa berkomunikasi. Bisa cuma rios. Bukan hanya komunikasi ternyata. Makhluk-makhluk Allah itu dengan caranya bisa mengekspresikan rasa. Kalebet surga. Surga tiasa nyaur dengan caranya. Surga juga punya rasa, sakumaha neraka. Nah, surga itu disebutkan dalam hadis al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Yang namanya surga punya rasa rindu. Rindu, rindu namanya. Sebuah gejolak jiwa, rasa ingin apa ya? Ingin berjumpa, bertemu dengan seseorang atau sesuatu. Itu rindu. Tah surga teh merindukan 4 orang. Muga-muga urang aya di lebetna. Siapa yang dirindukan oleh surga? 1. Talil Quran, yang membaca Al-Quran. 2, kata Rasulullah, wa hafidhil lisan, yang menjaga lisan. Dari apa? Nah, dari perkataan keji, munkar, kotor. Talil Quran, tilawah, tala yaslu tilawatan. Itu membaca. Membaca Quran itu bisa, jadi membaca teks ini. Membaca di sini dalam bisa diartikan membaca langsung dari mushaf atau dari hafalan. Itu yang namanya tala yaslu tilawatan utlu. Tapi kalau qira'a yaqra'u, qira'atan iqra', itu membaca bukan membaca tulisan, membaca kalimat, tapi membaca secara pemaknaan. Seperti gini, ayo coba kita baca yang terjadi pada zaman ini. Membaca zaman, ayo membaca zaman pakai teks, pakai pengamatan. Makanya Iqra bismi rabbik itu sebetulnya bukan suruh baca teks, tapi pada maknanya membaca fenomena yang terjadi pada masa Rasulullah. Tingali kedoliman di mana-mana, ketidakadilan. Manusia menyekutukan Allah dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi hifdzil lisan, wa hafidhil lisan. Yang ketiga wa mut'imil ji'an. Masihan tuangeun kanu lapar. Orang yang ngasih makanan pada orang yang lapar, dialah yang dirindukan siapa? Surga. Ayo pengamatan kita, radar jiwa ini dipasang. Langsung memperhatikan siapa di antara lingkungan kita yang memang butuh akan makanan. Kalau ada seseorang yang minta-minta pada kita, minta makanan, ketahuilah sesungguhnya dia peminta-minta yang sesungguhnya. Boleh jadi rumahnya terbakar sampai habis. Boleh jadi dia dibegal sampai hilang seluruh hartanya. Maka dia yang dia minta pasti makanan. Tapi kalau ada orang minta harta, pikir 2 kali itu mah. Mau dikasih atau tidak. Karena yang direkomendasikan ulama adalah yang minta makanan. Nah hari ini radar itu rada jauhkeun jangkauan sinyalna. Gaza. Mereka betul-betul terancam mati kelaparan. Sudah banyak yang makan rumput hingga bangkai kucing. Karena blokade yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Muslimin Mesir, pemerintah Mesir lah. Sebetulnya bantuan-bantuan itu geus ngajubal di Mesir. Tapi ia pemangku kebijakan anak. Dia harus bersiap-siap diadukan seluruh muslimin Gaza di hadapan Allah yang maha adil itu kelak. Dan mudah-mudahan mereka tidak mengadukan kita. Karena kita peduli. Kita doakan mereka. Kita dukung kebebasan mereka. Dan kita berikan sebagian harta kita. Jadi sebetulnya mereka itu
punten maksud saya sudah dilakukan beberapa upaya dari negeri-negeri lain. Kan apalnya meureun sampai harus menerjunkan makanan dari pesawat. Dan alhamdulillah tadi malam saya berbicara dengan salah satu petinggi di TNI. Kami sedang kajian seperti ini, beliau hadir. Terus ngobrol. Nah, ternyata insya Allah tentara kita ini akan memberangkatkan beberapa pesawat Hercules. Ya, pesawat Hercules itu menurut informasi adalah pesawat yang memang mampu terbang lama. Terus saya tanyakan, transit dulu nggak buat isi bensin? Saya bilang gitu. Nggak isi bensin saja gitu. Apa sih bahan bakarnya saya nggak paham. Iya akan transit katanya gitu. Tapi setidaknya alhamdulillah nih pemerintah rakyat Indonesia akan mencoba menapaki jejak Yordania, jejak mana lagi tuh? Yang ngirim tuh. Kemarin para tentara kayak sudah berkemas-kemas melipat-lipat parasut gitu untuk melakukan hal yang sama. Alhamdulillah. Apapun lah harus dilakukan. Intinya yang dirindukan surga adalah mereka yang mut'imil ji'an, ngasih makan pada orang yang lapar. Dan yang keempat, wasoimi fi syahri Ramadan, dan yang saum di bulan Ramadan. Tak eta ulangi kahiji saha cenah? Baca Quran 2, jaga lisan 3, opat cik telekan. Ulangi, coba diperhatikan. Keempat perkara tadi terhimpun di waktu yang mana? Ramadan. Saum Ramadannya bulan iya. Ngasih makan biasanya umumnya ya bukan hanya untuk bukber bareng ya. Kade ngasih makan nyari. Karena bukber zaman kiwari itu berujung pada makber. Bukan makan bersama, maksiat bareng. Kadang baru udah kurang ya. Nongkrong di kafe-kafe, sisi-sisi jalan, di mana lah gitu. Judul nanti naon tadi? Bukber. Maghrib liwat. Isya di langkung. Taraweh teuing. Tuluy eusina teh ngagibah. Komplit hadirin. Judulna bukber. Masang status full puasa bulan ini. Aduh, gagah ece sebenarnya. Salat diliwat. Kade eta barudak teh. Kecuali bukberna orang-orang soleh beda. Ya, mangga geura datangkeun ulemana ka simkuring. Eta terkumpul yang empat tadi di satu waktu yaitu Ramadan. Yang terakhir sebagai penguat kami sampaikan satu hikayat yang terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah. Yang menghikayatkan seorang tabi'in agung yang bernama Ibrahim bin Adham. Sanes bin Adom bin Adham. Karena tulisannya alif dal ha mim. Adham. Hiji mangsa suatu waktu, puntennya lamun Sunda anu ieu mode bahasa Indonesia. Suatu waktu, jangankan beliau, di zaman ini pun kalau kita safar, apalagi perjalanannya jauh, tentu biasanya kita transit di rest area umpamana untuk memenuhi hajat. Entah itu ngisi bensin, atau beli air, atau beli makanan, atau ke toilet, betul? Ya atau buang makanan, utah meureun lain makanan. Tuluy, beliau pun sama. Ketika mengadakan sebuah safar, beliau ingin ke toilet. Qadarullah memang ada toilet umum. Nah, pas mau masuk, jadi kalimatnya begini. Wa dzukira an Ibrahim bin Adham rahimahullah taala annahu idza arada an yadkhulal hammam. Ketika beliau akan masuk ke toilet, famana'ahu sahibul hammam, ditahan kuno boga toilet, yang jaga toilet ditahan. Hop, berhenti sini gitu. Kemana? Ini mau ke toilet, jangan masuk. La tadkhul illa bil ujrah. Anda gak bisa masuk ke toilet saya kecuali dengan bayar. Punten ya gak gratis gitu. Siapa tadi Ibrahim bin Adham mendengar kalimat si penjaga toilet itu merenung lalu menangis.
menjaga toilet meureun make keder. Nah, situ bogain duit gituin ka ceurik ieu. Teh receh kitu teh. Bukan, Ibrahim bin Adham punya duit lah. Kemudian beliau berkata begini, ya Allah, hal-hal sederhana yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kalau dilihat dari sensitivitas iman, itu jadi hikmah hadirin. Beliau digelari sebagai Sultanul Aulia dan memang beliau ahli hadis. Beliau berkata, Allahumma la yu'dhanu li an adkhula baitas syayatin. Ya Allah, saya tidak diberikan izin untuk masuk rumah syaitan majanan secara gratis. Kalimatnya coba perhatikan sekali lagi. Allahumma la yu'dhanu li an adkhula baitas syayatin majanan. Ya Allah, saya mau masuk rumah setan saja tidak diizinkan dengan gratis. Masuk rumah setan saja tidak diizinkan secara gratis. Wa kaifa fa kaifa li bidukhuli baitan nabiyyin wasiddiqin majanan. Maka bagaimana halnya saya kalau mau masuk rumahnya para nabi dan para siddiqin dengan gratis. Maksudnya rumah siapa? Surga. KWC wae bayar. Piraku ka surga gratis. Gitulah mun bahasa orang. Ulangi ya. KWC wae bayar. WC umum, WC urang bayar tuh. Bayar listrik jeung caina. Unggal bulan. Ka tempat setan wae bayar. Apalagi ke tempat yang tinggi. Al-jannah. Maka jangan dikira gratis. Kudu aya tiketna. Tiketnya itu apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah tidak akan diraih kecuali dengan keimanan. Tasdikun bin qalbi kan gitu definisi iman teh. Membenarkan dengan apa? Cukup membenarkan dengan hati unggul? Tikraru bil lisan dengan syahadatain. Lalu yang kemudian diwujudkan dalam wal amalu bil arkan, bil jawarih dengan anggota badan. Puasa, salat merupakan amal bil jawarih, bil abdan. Qiyam, sedekah itu semua amal badan. Itu seluruhnya menjadi wasilah untuk meraih apa tadi? Rahmat Allah. Gak gratis. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, harus berlelah-lelah. Jannah yang tinggi dan mulia itu bisa dengan hare-hare, rebahan, yang ringan-ringan. Sudah begitu banyak para pendahulu kita meraih itu semua, meraih surga dengan darah mereka, harta mereka, jiwa mereka. Ai urang, salat wae hayang nu hararampang. Sedekah wae, sedekah ye ka kenceleng, disaruakeun jeung ka toilet grapek. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannatil firdaus. Amin. Pilihan. Aya ketawak diremed daerah leutik maksudna mata diremed teh. Da mun gede mah moal diremed. Disarwakeun jeung ka toilet hayang surga teh geura. Tong kitu. Urang dieu teh kitu, Pan? Matak masih dere anggeus ge teh kitu. Da ieu teh lain biaya 2.000, 1.200. Toilet enak geus 3.000 di rest area teh. Eta kurang 1.000, eta ngan 2.000, teu meunang cenah euy kamari sim kuring geus beres di Bogor, transit teu meunang 2.000. Si kurang teh abdi mah ngan wudu wungkul. Sami Pak cenah. Aduh cek urang teh. Siap lah. 10.000 tah kelimaan cek urang teh. 10.000 kerumaan di Robi. Ya keur limaan mah yos cenah gitu. Disakuan ku si Ece teh. Aduh ampun ya. Saya teh mikir inget karena peristiwa ieu. Emut aduh cek teh asup toilet aing bayar cita ya. Komo asup ka surga hayang gratis moal bisa hadirin. Punten we punten. Tong hayang boga mental gratisan. Majanan. Mugia Ramadan momen berkah ieu betul-betul bisa dijadikan wasilah keur ngumpulkeun tiket rahmat Allah. Jadi mentali bahwa masuk surga itu butuh perjuangan, pengorbanan hingga dengan harta dan jiwa.
Teu bisa ecek-ecek leuletikan. Da surgana ge rongkah besar mulia. Allahu a'lam bisawab. Semoga Allah menerima ibadah setiap ibadah kita di bulan Ramadan ini. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.